Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita akan memulai ibadah keluarga hari Rabu, tanggal 2 September 2020. Tuhan telah menetapkan langkah demi langkah dalam setiap kehidupan orang percaya. Ia berjalan di depan untuk menuntun kita dengan setia, asal kita mengikuti jalannya. Meskipun penuh dengan tantangan, namun Ia berjanji untuk selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Mari berdiri dan mengagungkan nama-Nya dalam ibadah ini dengan menyanyi dari nyanyian umat Kidung Jemaat 1 ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifa dan gendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk semua rangkaian berkat yang Bapa anugerahkan dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk menjaga hidup ini, agar melaluinya kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga kiranya ibadah di saat ini, agar melalui persekutuan ini kami diperkenankan untuk menjadi alat kesaksian-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Mazmur pujian. Umat Tuhan, mari secara gilir ganti kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 240 ayat 1 dan 2. Kasih Tuhan sungguhlah ajaib.
Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau pergi jauh maupun dekat, ingat Tuhanmu kan menjagamu tetap. Meskipun berat jalan kau tempuh, Tuhanmu tetap kan menuntun langkahmu. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Saudara-saudaraku, anak-anak, ibu bapa, orang tua dan orang muda, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan di malam hari ini. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami sudah boleh ada di tanggal 2, bulan baru, bulan September. Bulan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena itu kami mau beribadah kepada Tuhan di hari Rabu ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon agar Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca dan kami dengarkan bersama. Tuhan mampukan kami untuk menghayatinya dan mengamalkannya dalam hidup beriman kami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan dan pergumulan ini. Dalam nama Yesus yang penuh cinta, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama-sama kita berdiri untuk bersama-sama kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung, pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 dan ayat 17 yang mengatakan, kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan Dia yang mengembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Itulah 2 ayat dari Kidung Agung pasal 2. Dan perikop ini diberi judul Di Pintu Mempelai Perempuan. Ayat 2, ayat 8 sampai dengan ayat 17. Demikianlah firman Tuhan dalam ayat 16 dan ayat 17 tadi. Terpujilah Kristus. Haleluya. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat yang Tuhan Yesus kasihi. Pasti kita punya pengalaman dengan Tuhan di bulan Agustus, bulan yang bagi bangsa Indonesia adalah bulan yang penuh sejarah, di mana kita boleh merayakan 75 tahun
kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita berada sekarang pada hari yang kedua di bulan yang baru, bulan September. Bulan September, kalau kita masuk bulan September berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Natal tentunya. September, kemudian Oktober, November, dan Desember. Rasanya tahun 2020 ini hampir saja berakhir. Dan sebagiannya kita alami dalam pergumulan yang luar biasa akibat daripada pandemi COVID-19, saudara-saudara. Tapi satu hal yang pasti bahwa cinta kasih Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Nah, bagaimana Tuhan mencintai kita? Dan bagaimana kita mencintai Tuhan itu? Dan memang karena Tuhan mencintai, maka kita mencintai. Kita boleh mencintai karena Tuhan mencintai. Nah, kali ini saudara-saudara, judul khotbah atau tema khotbah kita mencintai dengan tulus. Bagaimana mencintai dengan tulus? Pasti di samping kita mencintai dengan tulus, ada juga yang mencintai dengan tidak tulus. Ada tidak tulus, ada tulus, dan ada tulus berarti ada tidak tulus. Nah, persoalannya bagaimana kita? Apakah kita mencintai dengan tulus? Apakah mungkin hubungan kita dalam pacaran juga tulus? Atau kita sebagai suami istri juga tulus? Nah, belum tentu. Belum tentu, saudara-saudara. Yang bisa menjawab tulus atau tidak itu ada pada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terutama orang-orang muda. Kalau dikatakan dalam ayat 10 begini, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Nah, kata-kata ini luar biasa. Bahkan ayat 16 tadi yang kita baca itu dikatakan, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Nah, Kidung Agung adalah kumpulan nyanyian cinta. Sebagian besar berupa nyanyian bersahut-sahutan antara seorang pria dan seorang wanita, sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta begitu. Dalam beberapa terjemahan kitab ini disebut nyanyian Salomo, karena dalam ayat pertama Salomo disebut sebagai penciptanya. Nyanyian-nyanyian ini oleh orang Yahudi sering diartikan sebagai hubungan antara Allah dan umatnya. Dan oleh orang Kristen sebagai hubungan antara Kristus dan gereja. Itu sebagian orang berpikir seperti itu. Nah, pada perikop ini sang wanita yang tadi kita baca dan kekasihnya bertemu dalam suasana yang begitu asri di alam terbuka, bukan di ruangan yang tertutup, tapi di alam terbuka, saudara-saudara. Dan mereka, sepasang kekasih ini, mereka saling memuji antar pasangan, beranjak kepada saling mengajak untuk menikmati kebersamaan. Di sini terlihat inisiatif dari sang pria yang memulainya. Dia mendatangi kekasihnya, kekasih hatinya itu, yang menanti dengan antusias. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 8 dan ayat 9. Dalam ayat 8 dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa, lihatlah ia berdiri dengan penuh semangat begitu. Dia mendatangi kekasihnya, dia mengajak kekasihnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan itu terjadi di alam terbuka dengan bunga-bunga dan pohon-pohon anggur seperti arah yang mulai berbuah gitu. Rasanya akan lengkap dan indah dengan kicauan burung yang merdu.
kicauannya yang penuh dengan kemerduan. Bagi sang pria, kekasihnya ialah bak merpati yang bukan hanya cantik, tetapi juga merdu. Saudara-saudara, sayangnya paduan kasih yang begitu harmonis diganggu oleh kehadiran rubah-rubah kecil. Kita lihat dalam ayat selanjutnya. Di situ dikatakan dalam ayat 15, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Jadi kebun-kebun anggur kami sedang berbunga, kata pasangan ini. Tangkap itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kalau dalam kaitan dengan ini, maka kita diajak untuk bersama-sama melihat bahwa pasangan ini yang boleh dikatakan sedang mabuk cinta, mereka saling mengungkapkan, saling memuji satu dengan yang lain. Mereka saling memuji satu dengan yang lain. Dan apakah itu dalam ketulusan? Apakah ungkapan-ungkapan cinta itu benar-benar dari lubuk hati yang dalam? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Sebab ada orang juga kadang-kadang ungkapannya penuh kata-kata cinta, tapi sebenarnya tidak tulus. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kita juga perlu hati-hati, saudara-saudara. Kita perlu hati-hati terhadap orang-orang yang mengatakan bahwa dia sangat mencintai, dia sangat mengasihi. Kita perlu uji apakah benar-benar dia tulus dalam cintanya itu. Jadi bagi orang-orang muda yang sedang menjalin hubungan kasih antara satu dengan yang lain, sedang berpacaran, kita perlu hati-hati juga. Kita perlu hati-hati, saudara-saudara. Karena itu pada kesempatan ini saya mau mengajak kita mau melihat dalam kaitan dengan judul khotbah kita. Judul khotbah kita, saudara-saudara, seperti yang dikatakan bahwa mencintai dengan tulus. Sekarang kita diuji, apakah benar-benar cinta kita itu tulus? Apakah benar-benar cinta kita satu terhadap yang lain itu benar-benar dilatar belakangi oleh ketulusan dan kesucian hati? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang sering terjadi pada pasangan kekasih, bahkan sebelum menjadi pasangan suami istri, pada saat masih pacaran, ialah seringkali adanya pilihan-pilihan alternatif yang ditawarkan dunia ini. Ada godaan-godaan juga, bisa berupa kecantikan, kekayaan, karir, atau hal-hal apa saja yang menjadi pengujian kesetiaan kita, saudara-saudara. Saya seringkali dalam percakapan saya bertanya, sebelum, terutama untuk pasangan yang akan menikah, saya bertanya misalnya, nah sebelum Anda berjumpa dengan pasangan calon Anda sekarang ini, apakah Anda pernah menjalin hubungan kasih dengan orang lain? Dan ini sudah yang keberapa? Seringkali dikatakan, oh ini yang keempat. Atau pasangan yang sekarang ini yang kelima misalnya. Banyak sekali. Nah, saya bertanya lagi, kenapa demikian? Oh iya, kenapa tidak dengan yang lalu, yang dulu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, baru nanti yang kelima baru jadi. Oh ya, yang pertama itu mereka mengatakan bahwa ya ini kalau yang lalu itu pertama tidak seiman, sekarang seiman katanya, bahkan satu gereja lagi. Nah itu dikatakan bahwa kemudian saya mendapatkan hal-hal yang khusus dibandingkan dengan yang dibandingkan dengan yang lain. Kalau memang itu diungkapkan dengan ketulusan hati, lah, itu jalanilah, itu saya katakan. Nah, tapi yang
saya katakan tadi bahwa kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita, pasangan hidup, apakah itu sebagai teman yang sedang menjalin hubungan, yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk kepada perkawinan misalnya, untuk menjadi suami istri, kadang-kadang juga kita menghadapi godaan-godaan, apakah kecil, sedang, ataupun godaan-godaan besar. Kadang-kadang juga sudah hari penentuan untuk pelaksanaannya, kadang-kadang batal. Ada hal-hal yang memang mengganggu kita dan akhirnya terjadi seperti itu. Karena itu kita harus hati-hati mempersiapkannya dengan baik, saudara-saudara. Bahkan kadang-kadang juga kita sudah menjadi suami istri. Kadang-kadang juga ada 1001 macam godaan, tantangan, ujian terhadap kehidupan cinta kita satu terhadap yang lain. Kasih kita satu terhadap yang lain. Nah karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat Kidung Agung ini dan diberikan judul mencintai dengan tulus. Maka pertanyaan bagi kita sekarang ini, apakah yang menjadi penghambat dalam mewujudkan cinta kasih yang tulus? Apakah dalam perjalanan kita mungkin saja sebagai suami istri, pasangan suami istri, apakah kita benar-benar mencintai dalam ketulusan? Dan kalau itu dalam ketulusan, ujian boleh datang, tantangan boleh datang, godaan boleh datang, tapi kita tetap oke, kita tetap setia. Kesetiaan itu mewarnai perjalanan hidup kita dalam kehidupan rumah tangga. Atau kita juga yang sudah memutuskan, sudah menentukan tanggal untuk pelaksanaannya dan tahun pelaksanaannya atau bulan pelaksanaannya. Perlu ada kehati-hatian juga. Apakah memang kita betul-betul sudah menentukannya dan penuh dengan ketulusan, saudara-saudara? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mencintai dengan tulus di sini memerlukan pengorbanan. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara tentang mencintai dengan ketulusan, itu butuh pengorbanan, saudara-saudara. Waktu kita pacaran memang butuh juga pengorbanan. Perlu sabar juga, perlu kesabaran. Kalau kita betul-betul mau menuju kepada saatnya di mana kita membangun rumah tangga, perlu juga kesabaran, sabar menanti. Jangan mau menang sendiri, saudara-saudara. Dalam pacaran kadang-kadang itu kelihatannya kita luar biasa, saling memuji, seolah-olah ya cinta kita itu luar biasa gitu. Tapi kadang-kadang waktu masuk dalam perkawinan, kadang-kadang suasana pacaran itu berubah sama sekali, saudara-saudaraku. Nah, bagi orang yang sudah hidup dalam rumah tangga sebagai suami istri dan punya anak, punya keturunan, apakah cinta kita itu tetap tulus? Mari kita jalani hidup seterusnya dalam ketulusan, dalam cinta yang tulus itu. Nah, cinta Yesus, kita boleh saling mencintai karena Yesus mencintai kita. Kita mengasihi karena Yesus mengasihi kita. Cinta kita itu karena cinta Kristus, karena cinta Allah. Boleh, kalau cinta Allah itu menjadi dasar cinta kita satu terhadap yang lain, cinta itu kita jalani dalam ketulusan, saudara-saudara. Cinta Allah dalam Yesus Kristus adalah cinta yang begitu tulus, yang penuh dengan pengorbanan. Cinta kasih seperti yang ditonjolkan oleh Kristus adalah yang terjadi karena pengorbanan Yesus itu. Dia memberi cintanya yang luar biasa. Dia menyatakan cintanya yang tulus lewat pengorbanannya, mati di kayu salib. Dia rela mati, dia rela mengorbankan dirinya dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dia mencintai kita, dia mengasihi kita, supaya kita saling mengasihi, supaya kita saling mencintai. Dalam pergumulan kita belakangan ini, kalau benar-benar cinta itu menjadi dasar dalam kehidupan pasangan suami istri, maka kita jalani hidup ini dengan tantangan, dalam menghadapi tantangan dan pergumulan, kita jalaninya dengan penuh cinta. Dan kalau kita jalani dengan penuh cinta, tantangan apapun kita dapat atasi, kita dapat lewati, kita dapat atasinya karena cinta kasih Tuhan itu, saudara-saudara. Mari kita membangun cinta
Bukan kita jatuh cinta, tapi mari kita membangun cinta. Dan kalau kita membangun cinta, mari kita membangunnya dalam ketulusan, saudara-saudara. Selamat menjalani hari-hari hidup dengan penuh cinta. Selamatlah menjalani hari-hari hidup yang penuh tantangan ini. Sebagai orang muda, sebagai orang tua, sebagai orang-orang muda yang sedang membangun hubungan, menjalin hubungan kasih satu dengan yang lain. Dalam rangka mempersiapkan diri untuk masuk dalam rumah tangga. Lakukanlah itu dalam cinta kasih Tuhan itu. Dan bagi orang-orang yang sudah menjalani hidup sebagai suami istri, marilah kita jalani hidup ke depan dengan penuh cinta yang tulus. Selamat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setia ku ulangi, bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabda-Nya yang besar dan yang penuh percaya, supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, baik itu orang tua maupun orang muda, anak-anak, di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, baik sebagai jemaat GPIB Bukit Moria maupun tamu-tamu jemaat, atau Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang ikut mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Bersama-sama dengan jemaat Bukit Moria, mari kita berdoa bersama. Tuhan, dalam cinta kasih Tuhan, kami datang kepadamu karena cinta-Mu. Kami ada seperti malam ini karena cinta kasih Tuhan yang tulus. Kiranya kami juga tulus dalam mencintai. Kiranya kami juga tulus dalam menyatakan cinta kami satu terhadap yang lain. Kalau kami sebagai orang muda yang sedang menjalin hubungan cinta satu dengan yang lain, hendaklah kami lakukan itu dalam ketulusan ya Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Kalau kami memang mempersiapkan diri untuk masuk dalam rumah tangga, Tuhan, kiranya kami juga lakukan itu dalam ketulusan hati, di dalam takut akan Tuhan sendiri ya Tuhan. Kalau kami sebagai suami istri, dalam keluarga kami bersama dengan anak-anak kami, Tuhan mampukan kami juga untuk mencintai dan terus mencintai dengan penuh ketulusan. Tantangan, pergumulan pasti banyak Tuhan. Cobaan, godaan pasti banyak. Apalagi dalam situasi sekarang ini, di mana kehidupan ekonomi kami juga ditantang akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang mengalami pemutusan hubungan kerja.
Ada banyak orang yang harus berhenti bekerja karena perusahaannya ditutup. Ada banyak orang juga yang mengalami kesulitan dalam studi. Ada banyak orang juga yang mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan setelah selesai studi. Ada banyak keluarga yang mengalami kesulitan dalam membiayai hidup berumah tangga mereka, yang di dalamnya kami berada bersama-sama. Baik sebagai jemaat Bukit Moria maupun sebagai tamu-tamu jemaat. Tuhan, kami datang kepadamu dalam cinta kami kepada Tuhan karena Tuhan mencintai kami. Ajarlah kami untuk selalu berada dalam cinta kasih-Mu. Dan dalam cinta kasih-Mu kami boleh menjalani hari-hari hidup dengan tetap mengandalkan Tuhan. Untuk itu kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami berdoa untuk gubernur yang ada di Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk gubernur DKI. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan tetap menyertai masing-masing seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di DKI Jakarta. Kami mohon agar Tuhan berkenan untuk menyertai mereka. Warga negara Republik Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, di mana saja mereka berada, kami doakan. Tuhan, kiranya kami mampu untuk mengatasi bahkan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, ataupun mereka yang sedang dalam proses pengobatan di rumah, bagi dokter, bagi para perawat, bagi mereka yang berkecimpung di bidang medis, Tuhan kami doakan mereka. Tuhan berkati mereka sertai mereka juga. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka ya Tuhan. Untuk keluarga Siregar, karena Tuhan telah memanggil Pak Norman Siregar ya Tuhan. Kami mohon agar Tuhan hibur dan Tuhan hiburkan keluarga Siregar. Ibu Harhab dan seluruh keluarga, kami juga berdoa agar Tuhan hibur dan kuatkan ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mau berdoa kepadamu untuk jemaat Bukit Moria. Tuhan, kami bersyukur kalau melalui kesempatan ini kami terus berdoa untuk pemasangan lift, pengadaan dan pemasangan lift. Kami sungguh bersyukur karena semua boleh terjadi hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu Tuhan, kami berdoa untuk Bukit Moria, untuk majelis jemaat, untuk para pendeta. Kami berdoa untuk penatua diaken, untuk pengurus pelkat, untuk komisi, untuk panitia, untuk seluruh anggota jemaat. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan menyertai baik orang tua maupun orang muda. Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Sehingga ya Tuhan, seluruh jemaat Bukit Moria selalu dalam lindungan Tuhan dan diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa bagi mereka masing-masing yang telah menjalani masa pensiun, orang-orang tua kami Tuhan. Kami doakan mereka juga. Orang-orang muda yang sedang dalam pendidikan, kami doakan mereka. Anak-anak muda, terutama anak-anak jemaat di sini, yang mungkin saja mereka sedang berada di luar negeri, mereka sedang studi di luar negeri. Warga jemaat Bukit Moria yang sedang bekerja di luar negeri, ataupun sedang menuntut ilmu di luar negeri, kami doakan mereka. Dari tempat ini kami doakan mereka masing-masing. Bahkan yang ada di dalam negeri, mereka yang ada di tempat-tempat kos, kami doakan mereka masing-masing agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Yang janda, yang duda, yang piatu, warga jemaat Bukit Moria yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan, kami doakan ya Tuhan agar Tuhan berkati masing-masing ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk kegiatan-kegiatan di tengah-tengah jemaat ini yang sedang dikerjakan, yaitu pengadaan pengurus pelkat yang baru. Kami berdoa agar semua boleh berlangsung dengan baik dan semuanya boleh terjadi hanya karena Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berkati orang-orang muda dan orang-orang tua dengan segala rencana yang ada. Mereka yang sedang merencanakan untuk melangsungkan perkawinan antara pasangan-pasangan muda-mudi yang sedang mempersiapkan diri untuk melangsungkan perkawinan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati dan Tuhan sertai mereka masing-masing ya Bapa. Bapa,
kami datang berdoa kepadamu. Kiranya Tuhan bersama dengan kami dalam menjalani hari-hari hidup ke depan. Dan kiranya bersama Tuhan kami mampu menjalani hidup ini hanya karena Tuhan mencintai kami. Dan kiranya kami boleh mengasihi dengan ketulusan, dengan penuh kasih, dengan penuh cinta yang Tuhan berikan kepada kami. Cintamu ya Tuhan sungguh luar biasa. Dan kiranya dengan cintamu kami boleh menyatakan cinta kami terhadap pasangan kami, baik itu sebagai orang muda yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, maupun juga orang-orang tua yang sudah menjalani hidup rumah tangga masing-masing. Bersama dengan anak-anak, cucu-cucu mereka, kami doakan kiranya Tuhan memberkati cucu-cucu kami juga dalam pertumbuhan mereka. Kiranya cucu-cucu kami selalu diberkati oleh Tuhan. Bagi mereka yang belum mendapatkan keturunan, kami doakan agar Tuhan anugerahkan keturunan bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengar dan sempurnakan doa kami. Kami berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita, sambil mengingat pesan Alkitab dalam Roma 12 ayat 1 yang menyatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Pertama, persembahan yang Bapa dan Ibu berikan, baik dalam ibadah keluarga, persembahan persepuluhan, atau persembahan syukur lainnya, dapat diserahkan atau ditransfer ke Majelis Jemaat GPIB Bukit Muria dengan nomor rekening BNI nomor 1176094 atas nama Gereja PIB Bukit Muria. Kami mohon setelah Bapa dan Ibu transfer, dapat diinformasikan ke kantor Majelis Jemaat ke nomor HP 0853 1083 8017 atas nama Saudari Heni Lumiling sebagai kasir. Kedua, dapat juga disetor ke kantor Majelis Jemaat melalui koordinator sektor di sektor pelayanan masing-masing. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian persembahan Gita Bakti 83 ayat 1 dan 3. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya.
Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Mari berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan kasih yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Ungkapan syukur kami nyatakan dengan memberikan persembahan dengan hati penuh sukacita. Kiranya Bapa berkenan menerima dan memberkati ungkapan syukur kami ini. Pakailah persembahan ini sebagai penopang demi pelayanan dan kesaksian, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini akan berakhir. Nah, karena itu kita tetap berdiri dan marilah kita kembali dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Kita jalani hari-hari hidup kita dan kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan. Dan mari lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Kalau kita mencintai, cintailah dengan ketulusan. Kalau kita mengasihi, mengasihilah dengan ketulusan. Tulus dalam takut akan Tuhan. Kita mengasihi pasangan kita masing-masing. Hendaklah kita menjadi pelaku firman dimanapun kita berada. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, mari arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian, sekarang ini sampai selama-lamanya.